Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak mau pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah sekarang saya akan sedikit membahas, mengkaji tafsir surat Al-Kafirun, yang mana tafsir ini saya kutip dari tafsir Al-Jalalain, yakni surat ini surat yang diturunkan sewaktu golongan dari kaum musyrikin mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, kami pun akan menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Sudah jelas ya. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai orang-orang al-kafirun, yang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah
La a'budu ma ta'buduna. Aku tidak akan menyembah. Maksudnya aku tidak akan menyembah di sini. Sekarang aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Yakni seperti berhala-berhala, patung, ilah-ilah selain dari Allah. Lanjut ke ayat yang ketiga, yakni wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna, dan kalian bukan penyembah. Dalam artian dalam waktu sekarang, ma a'bud, Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak ada yang wajib disembah selain beliau, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semata. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abid, yang artinya dan aku tidak mau menyembah di masa yang akan datang ma abattum, apa yang kalian sembah. Lanjut ke ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ini sama seperti ayat yang ketiga, akan tetapi di ayat ini lebih menegaskan lagi. Wala antum abiduna, dan kalian tidak mau pula menyembah di masa yang akan datang ma a'bud, Tuhan yang aku sembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui melalui ilmu-ilmunya bahwasanya mereka di masa mendatang pun tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan tidak mau beriman? Karena lafal ma di sana dengan maksud Allah adalah hanya meninjau dari segi muqabalahnya. Dengan kata lain bahwa ma yang pertama tidaklah sama dengan ma yang kedua. Jadi ma yang kedua ini lebih menegaskan lagi bahwasanya Allah lah yang patut disembah, tidak ada ilah selain Allah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untuk kalianlah agama kalian, dan maksudnya yaitu agama kemusyrikan, agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, ilah selain Allah. Waliyadin, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Mereka di sana adalah orang-orang kafir Quraisy yang menyembah selain Allah. Mereka adalah penyembah berhala dan lain sebagainya. Terus ditegaskan lagi dengan ya idhofah, ya yang terdapat pada lafal ini tidak disebutkan oleh ahli qiraah sab'ah, baik dalam keadaan waqaf ataupun wasal. Akan tetapi Imam Ya'qub menyebutkannya dalam kedua kondisi tersebut. Jadi sudah jelas ya di sini bahwasanya tafsir yang menjelaskan tentang surat Al-Kafirun ini menegaskan bahwasanya kita harus tetap berada dalam agama kita, walaupun harus teguh intinya. Walaupun ada seorang kafir Quraisy yang mencoba
memperjualbelikan agama kita untuk agamanya, kan tetapi kita harus bisa tetap teguh dalam agama kita, dalam ad-din kita. Lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku adalah agama Islam. Jadi kita harus memperjuangkan agama tersebut. Terus sekarang lanjut ke sebab diturunkannya, ini penting ya. Jadi sebab diturunkan surat Al-Kafirun ini yakni dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan dalam sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an yang telah menceritakan bahwasanya ada seorang kafir Quraisy mengajak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam supaya meninggalkan seruannya, yakni meninggalkan dakwahnya dalam mendakwahkan syiar agama Islam, supaya Rasulullah SAW bisa mengikuti seruannya dengan orang kafir Quraisy ini memberi imbalan kepada Rasulullah SAW. Orang kafir Quraisy ini memberikan negosiasi kepada Rasulullah dengan memberikan harta yang berlimpah sehingga akan membuat Rasulullah menjadi lelaki yang terkaya di kota Mekah. Dan Rasulullah pun bebas menikahi wanita-wanita yang disukainya. Dan orang Quraisy itu mengatakan, semua itu adalah untukmu, hai Muhammad, asalkan engkau bisa menyembah Tuhan kami selama yang pertama itu orang kafir Quraisy itu bernegosiasi kepada Rasulullah, 1 hari aku menyembah Tuhanmu, maka 1 hari pula hai Muhammad kamu menyembah Tuhanku. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap enggan. Rasulullah tetap teguh dalam pendiriannya, yakni dengan agama Islamnya itu. Tetapi kaum Quraisy itu masih masih bersikeras supaya Rasulullah SAW bisa menyembah agamanya. Terus orang kafir Quraisy itu memberikan tawaran yang kedua kepada Rasulullah, yakni aku akan menyembah Tuhanmu 1 pekan atau 1 minggu, asalkan kamu menyembah Tuhanku 1 hari. Jawaban dari Rasulullah, aku tidak bisa. Kafir Quraisy itu terus memberi tawaran lagi kepada Rasulullah. Hai Rasulullah, aku akan menyembah Tuhanmu 1 bulan dan kau cuma menyembah Tuhanku 1 hari. Akan tetapi Rasulullah tetap menjawab, aku tidak bisa. Kafir Quraisy terus berjibaku supaya Rasulullah bisa menyembah Tuhannya. Langsung si orang kafir Quraisy ini memberi tawaran lagi. Bagaimana Rasulullah, jikalau aku menyembah Tuhanmu 1 tahun dan engkau menyembah Tuhanku 1 hari? Itu menurut saya adalah jangka waktu yang sangat lama ya perbedaannya antara 1 tahun dengan 1 hari. Akan tetapi Rasulullah menjawabnya dengan
Aku tidak bisa. Orang Quraisy pun tidak kehabisan akal untuk mencoba Rasulullah supaya Rasulullah bisa menyembah Tuhannya. Orang kafir Quraisy memberikan tawaran lagi kepada Rasulullah, yakni aku akan menyembah Tuhanmu seumur hidup dan kamu cuma menyembah Tuhanku satu hari. Kalau kita pikir secara akal, secara logika, pasti kita berpikiran seperti ini. Apa susahnya sih? Aku menyembah Tuhannya dengan satu hari, aku bisa memasukkan orang-orang kafir itu masuk kepada Muslim atau masuk ke Islam. Kan tetapi Rasulullah SAW tetap teguh dengan pendiriannya, yakni teguh dengan kemauannya, yakni tetap dalam agama Islam. Terus Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku harus menjawabnya? Dan Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan diturunkannya Al-Quran surat Al-Kafirun ini menegaskan bahwasanya menjelaskan pula kepada Rasulullah di dalam Quran surat Al-Kafirun itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Imam Ibnu Abi Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Sa'id Ibnu Mina yang telah menceritakan bahwasanya Al-Walid Ibnu Ul-Mughirah, Al-As Ibnu Wail, Al-Waid Al-Aswad Ibnu Al-Muttalib dan Umayyah Ibnu Khalaf, mereka semuanya bertemu dengan Rasulullah SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, kemarilah, mari kamu sembah apa yang kami sembah, maka kami pun akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan marilah kita bersama-sama bersekutu antara kami dan kamu di dalam perkara kita ini secara keseluruhan. Maka Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah hai orang-orang kafir. Sudah jelas ya. Jadi udah banyak itu negosiasi dari orang-orang kafir, mereka yang mau meruntuhkan niat atau kemauan Rasulullah dengan Rasulullah yang bersemangat dalam mensyiarkan, mendakwahkan agama Islam. Dengan kafir Quraisy ini mencoba memperjualbelikan tauhid atau akidah Rasulullah dengan yang pertama itu dengan harta, kekayaan, yang kedua dengan wanita, yang ketiga dengan tahta. Akan tetapi Rasulullah tetap teguh dengan pendiriannya. Maka dari itu hikmah yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita petik dalam Quran surat Al-Kafirun ini, kita harus bisa mengikuti apa yang Rasulullah SAW perjuangkan. Sampai-sampai Allah menurunkan Quran surat Al-Kafirun ini bukan semena-mena karena Allah ini, akan tetapi ini penegasan bahwasanya akidah atau tauhid kita itu tidak boleh diperjualbelikan. Seenggaknya kita selaku umat muslim, kita harus bisa mempertahankan perjuangan Rasulullah pada zaman itu sampai-sampai Islam berkembang pada saat ini, dengan cara kita perbaiki ibadah kita, kita ikuti sunnah-sunnahnya, karena insya Allah sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini tidak akan menjerumuskan kita
kepada hal-hal kebatilan. Insya Allah apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah ucapan, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat yang terbaik, untuk mencapai apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pahala dan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pasti masih banyak salah kata ataupun banyak kekurangan dari yang saya sampaikan, karena segala kesalahan itu murni dari saya dan segala kebenaran itu dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.